Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wayuni dengan nomor BP 180194. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya tentang analisis sistem yang berjudul Analisis Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Mahasiswa menggunakan PSIS pada Prodi Sistem Informasi STT Harapan Medan. Langsung saja. Pada tahap identifikasi permasalahan ada 3. Yang pertama, pengolahan datanya. Pengolahan data mahasiswa masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, akan membutuhkan waktu yang lama serta perlu ketelitian yang tinggi supaya perhitungan datanya menjadi akurat. Yang kedua, pencarian data. Data yang dibutuhkan memerlukan waktu yang lama karena masih menggunakan cara yang manual dalam proses pencarian datanya. Yang ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan data yang dilakukan secara manual maka akan memakan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya, serta keamanan data menjadi kurang terjaga. Tahap selanjutnya, analisis masalah. Analisis permasalahan menggunakan aspek PSIS merupakan suatu metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Alasan dilakukannya PSIS ini adalah untuk mengetahui kerangka kerja pada sistem yang lama. Setelah dilakukan analisis, barulah kita dapat membentuk desain pada sistem yang baru. Adapun aspek-aspek dari PSIS itu sendiri terdiri dari performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan juga service. Di sini saya tampilkan tentang tabel analisis permasalahan menggunakan metode PSIS pada sistem yang lama dan pada sistem yang baru. Yang pertama, pada aspek performance. Aspek performance membahas tentang aspek hasil kerja dari sistem itu sendiri yang biasanya diukur melalui throughput ataupun response time. Pada sistem yang lama, proses pengerjaan data masih menggunakan pencatatan dalam bentuk kertas sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pada sistem yang baru diharapkan agar informasi tersebut diperoleh dengan cara yang cepat. Aspek informasi. Aspek informasi ini haruslah mempunyai nilai saing yang tinggi, artinya mempunyai nilai yang berkualitas dan juga informasi yang harus relevan. Pada sistem yang lama, informasi data mahasiswa itu hanya diperoleh di program studi Sistem Informasi STTH Medan. Sedangkan pada sistem yang baru diharapkan informasi data nilai mahasiswa dapat diperoleh secara online. Selanjutnya yaitu dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini kita harus mempertimbangkan biaya yang digunakan. Pada sistem yang lama memerlukan banyak biaya, sedangkan pada sistem yang baru akan dibuat untuk memperkecil pengeluaran. Pada aspek kontrol di sini bagaimana sistem itu terjadi pengendaliannya. Pada sistem yang lama, daftar nilai seakhir sering terjadi kerusakan karena tidak adanya backup data. Pada hal ini sangat perlu ataupun sangat berperan dari aspek pengendalian ataupun kontrol yang terdiri dari pengendalian umum dan dokumentasi yang terdiri dari pengendalian hardware, pengendalian fisik, pengendalian keamanan data, aplikasi, dan berbagai pengendalian masukan, pengelolaan, dan lainnya. Aspek kelima, aspek efisiensi, yang mana waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data harus lebih dipersingkat atau harus lebih efisien. Ada aspek service. Aspek ini menjelaskan tentang pelayanan yang ada pada sistem tersebut, apa saja, misalnya dalam perekapan data nilai mahasiswa. Kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem terdiri dari analisis kebutuhan sistem fungsional, yaitu kebutuhan yang berisikan proses-proses yang akan dilakukan oleh sistem yang baru, seperti fasilitas login admin, fasilitas login dosen, dan fasilitas login mahasiswa. Yang kedua, analisis kebutuhan non-fungsionalnya, kebutuhan yang lebih menitikberatkan pada properti pelaku yang dimiliki oleh sistem tersebut, seperti ketersediaan perangkat keras. Contohnya
lainnya seperti hardware-nya, hard disk, dan lain sebagainya. Kalau ketersediaan perangkat lunak, yaitu kita harus menyediakan seperti sistem operasi apa yang digunakan, jenis database apa, dan bahasa pemrograman apa yang digunakan. Selanjutnya, perancangan sistem struktur navigasi, yaitu penggunaan use case diagram, sequence diagram, dan class diagram. Use case diagram di sini di mana admin dapat memakai seluruh fasilitas-fasilitas terdiri dari login, daftar, masukkan nilai, menghapus nilai, mengubah nilai, lihat nilai, dan mencetak nilai. Sedangkan dosen hanya dapat melakukan beberapa fitur seperti login, daftar, masukkan nilai, hapus nilai, mengubah nilai, dan melihat nilai mahasiswa. Mahasiswa juga memiliki kemampuan akses terbatas seperti login, daftar, lihat nilai, dan melakukan percetakan nilai. B. Sequence diagram. Sequence diagram yang dapat diakses oleh seluruh user, yaitu yang terdiri dari admin, dosen, dan mahasiswa, yaitu sequence diagram login, sequence diagram daftar, dan sequence diagram melihat nilai. Sedangkan kemampuan yang dapat diakses oleh mahasiswa yaitu berupa sequence diagram melihat nilai, sequence diagram cetak nilai, sequence diagram login, dan sequence diagram daftar. Untuk di sequence diagram hapus nilai dan sequence diagram ubah nilai serta melihat nilai, admin dan dosen dapat melakukannya. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram yaitu digunakan untuk memvisualisasikan struktur-struktur kelas dari sistem pengelolaan pada analisis sistem informasi kampus STTH Medan. Selanjutnya yaitu tentang implementasi dan perancangan. Perancangan desain tampilan admin, mahasiswa, dan dosen merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk kemudahan user dalam melaksanakan kegiatan akademik. Untuk itu, maka dibuat beberapa fitur seperti berikut, yaitu halaman login mahasiswa, yang mana pada desain ini mahasiswa diwajibkan untuk mengisi NPM dan password untuk melakukan login. Selanjutnya, setelah login, mahasiswa akan diarahkan ke beberapa fitur seperti fitur biodata. Biodata merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi pribadi tentang mahasiswa dosen untuk tampilannya seperti berikut ini. Di mana profilnya terdiri dari nama mahasiswa itu sendiri, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, fitur KRS atau Kartu Rencana Studi. Mahasiswa bisa melakukan pengisian KRS secara online melalui fitur ini. Setelah diklik pada kartu, maka rencana studi akan mulai muncul pada tampilan desain seperti ini, yang mana terdiri dari NIM, nama, tahun akademik, semester, dan tipe kuliah. Lalu kita memilih tampilkan KRS. Selanjutnya, untuk nilai mata kuliah, maka digunakan fitur ini. Cara menggunakannya cukup untuk memilih semester yang sudah diisi pada KRS sebelumnya. Contohnya, 2015 atau 2016 semesternya semester ganjil ataupun genap, lalu kita pilih tombol lihat. Maka akan ditampilkan desain seperti ini. Lalu setelah diklik tombol lihat, maka tampilannya akan berubah menampilkan KHS menampilkan mata kuliah yang ada pada nilai-nilai mata kuliah yang ada pada semester yang dipilih oleh mahasiswa. Selanjutnya, untuk memilih mencetak KHS, maka kita gunakan tombol print KHS. Hasil KHS-nya akan tampak seperti berikut ini, yang merupakan desain KHS dari kampus STTH Medan atau kampus Universitas Harapan Medan, yang dimana menampilkan mata kuliah, SKS, nilai, dan juga bobot. Selanjutnya yaitu dalam pengisian nilai.
Fitur pengisian nilai ini berfungsi untuk memudahkan dosen dalam melakukan pengisian nilai secara online. Maka disediakan fitur pengisian online. Untuk mengaksesnya, kita tinggal klik pada tulisan isi nilai mata kuliah. Tampilannya akan menjadi seperti berikut ini, yang dimana pada input mata kuliah ini disediakan tahun akademik dan semesternya, nama mata kuliah, jumlah SKS, kelas, jurusan, dan penginputan nilai. Untuk melakukan pengisian nilai, maka kita klik salah satu tombol input, maka akan muncul ke halaman pengisian nilai. Selanjutnya, kehadiran. Untuk melihat riwayat kehadiran dosen dalam mengajar, disediakan fitur kehadiran, sehingga dosen bisa mengetahui riwayat kehadirannya selama 1 semester. Seperti pada desain data kehadiran dosen, nama mata kuliah, SKS, jurusan, dan jumlah kehadiran. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis sistem informasi menggunakan metode PISIS pada kampus Universitas Harapan Medan. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.